Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, pemelihara kehidupan kami sangat sempurna. Sampai hari ini kami sadar semua karena kemurahan Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan, diberi kesempatan beribadah memuji Engkau. Dan kami sudah memuji Engkau Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami melalui firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapilah hamba-Mu secara khusus untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyimak pesan Tuhan di minggu pagi, minggu yang kedua bulan yang ke-9. Haleluya. Firman Tuhan hari ini, saudaraku sekalian, berjudul mengelola pekerjaan dengan baik. Pembacaan Alkitab firman Allah terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Allah memberikan kepada setiap kita pekerjaan. Pekerjaan apapun, sebatas atau sejauh tidak bertentangan dengan kehendaknya, maka dia menghendaki, Allah menghendaki agar setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita harus kita hargai. Dan cara kita menghargai pekerjaan yang Allah berikan kepada kita adalah menatanya dengan baik, mengelolanya dengan baik. Saudara sekalian, kitab Pengkhotbah, yaitu kitab yang barusan kita baca, mengajarkan kepada kita satu rahasia yang mungkin saja banyak manusia di dunia ini tidak tahu atau tidak mengetahui tentang bagaimana dapat mengelola pekerjaan dengan baik seturut kehendak Allah. Teori lain banyak. Mengelola pekerjaan dengan baik dari berbagai teori itu banyak sekali. Akan tetapi saudara-saudara, bagaimana kita mengelola menata pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita dan seturut kehendaknya, itulah yang menjadi perenungan bagi kita hari ini. Dari pembacaan ini saudara sekalian, Salomo mengajarkan ada 3 prinsip dalam mengelola pekerjaan yang Allah berikan kepada kita dengan baik.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, mengelola pekerjaan dengan baik menurut pengkhotbah dalam hal ini Salomo. Yang pertama adalah menikmati hasil pekerjaan. Menikmati hasil pekerjaan. Di ayat yang ke-7 bagian A, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Tentu saja saudara-saudara, dari akibat kita bekerja, maka kita mendapatkan imbalan dari pekerjaan itu. Kita bekerja, kita mendapatkan uang. Lalu uang yang kita dapatkan itu dari pekerjaan kita, mau diapain? Saudara-saudara, Salomo bilang, nikmati hasil pekerjaanmu. Mungkin saudara tahu atau pernah mengenal, melihat orang, atau juga saudara salah satu dari antaranya. Bagaimana kita bekerja dengan maksimal, tapi tanpa kita sadari kita sebenarnya tidak menikmati hasil dari pekerjaan kita. Sekali lagi tidak menikmati. Banyak orang di dunia ini menghabiskan waktunya untuk bekerja sehingga tidak ada waktu istirahat. Tidak ada waktu untuk refreshing. Tidak ada waktu yang baik bagi keluarga. Saudara-saudara, apa akibatnya? Para orang tua simak baik. Kita tidak selamanya muda. Kita tidak selamanya punya kekuatan seperti umur kita hari ini. Tetapi suka atau tidak suka, siap atau tidak, usia akan mempengaruhi seluruh kekuatan kita. Dan tidak sedikit di hari tua, badan mulai sakit-sakitan karena gaya hidup yang tidak seimbang atau kurang istirahat. Saudara-saudara, itulah yang dimaksudkan oleh Salomo, nikmati hasil pekerjaan. Saudara bekerja sekuat tenaga dengan maksimal, tapi engkau pelit untuk dirimu sendiri, untuk tubuhmu sendiri, untuk kesenanganmu sendiri. Buat apa? Orang bekerja untuk makan. Orang bekerja mendapatkan uang, tapi uang atau bagian upah dari apa yang kita lakukan dari pekerjaan kita itu sebenarnya kita harus menikmatinya. Jangan sampai pekerjaan itu memperbudak kita sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk istirahat. Tidak ada waktu bagi kita untuk menikmati hasil dari pekerjaan itu. Bekerja dengan baik, kita tidak boleh ada di bawah tekanan pekerjaan itu sampai saudara tidak bisa menikmatinya. Lalu apakah ada waktu untuk menikmati hasil pekerjaan saudara? Saudara-saudara, sungguh hal yang sia-sia jika kita mengalaminya. Artinya kita bekerja tapi kita tidak menikmati hasil pekerjaan itu. Yesus sendiri saja yang adalah Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, Yesus itu ada istirahatnya. Dia beristirahat untuk menikmati hasil kerjanya di hari Sabat misalnya. Saudara-saudara, hidup kita tidak tahu berapa lama di dunia ini. Lalu kita menumpuk, menyimpan, menimbun banyak harta. Tapi selama kita hidup, kita tidak pernah menikmatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada hari Jumat kemarin di ibadah kaum pria, saya menyinggung ini sedikit.
Bukan harus banyak uang. Tapi pernahkah saudara bersama keluargamu ada waktu tersendiri? Sebutlah itu waktu istirahat atau refresh. Waktu khusus bagi keluarga. Menikmati hasil jerih payah pekerjaan kita. Walaupun tidak harus mewah. Tidak harus di restoran yang mewah. Di tempat atau rumah makan yang mahal. Tapi saudara, untuk apa kita hidup? Orang kaya sekalipun, yang paling kaya, pernah ditanya setelah dia mati. Yang ditanya keluarganya. Berapa banyak uang yang dibawa oleh dia ketika dia mati? Maka keluarganya menjawab, semua ditinggalkannya. Si kaya ini tidak membawa uang, tapi dia bilang dia semua meninggalkannya. Saudaraku sekalian, mengelola pekerjaan dengan baik, maka yang pertama kita harus menikmati hasil pekerjaan kita itu. Yang kedua, saudara, menurut Salomo, untuk kita dapat menata atau mengelola pekerjaan kita dengan baik, yang kedua, menjaga kesucian. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Menjaga kesucian pekerjaan kita. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tidak pernah tahu atau tidak mau peduli dengan ini. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia mendapatkannya, tapi yang penting dia mendapatkannya. Menghalalkan segala cara untuk mendapat atau meraih bagi dirinya sendiri. Makanya kita tidak heran saudara-saudara, dalam dunia kerja harus kita akui apapun pekerjaan saudara. Banyak godaan untuk seorang percaya kompromi dengan imannya. Setiap pekerjaan kita ada tantangan ini. Apapun pekerjaan kita. Kita digoda. Digoda untuk melakukan dosa di pekerjaan kita. Atau kompromi dengan iman, dengan keyakinan kita. Bahwa kita sudah tahu itu tidak boleh. Tapi itu diperhadapkan juga di tempat kerja kita. Saudaraku sekalian, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka seseorang bisa tergoda untuk menurunkan atau melanggar standar hidupnya dari firman Allah. Kita suka berkata ya sesekali dan tidak ada apa-apa. Toh juga Tuhan maklum kok. Ya nanti setelah kita lakukan pelanggaran itu, kita berlutut di kaki Tuhan dan mengaku segala dosa. Karena dia juga yang berkata dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kita berdosa, kita mengakui semua. Maka Allah akan mengampuni, menyucikan kita dari segala dosa. Tapi ini besar sekali. Keuntungannya besar sekali. Dan ini belum tentu terulang atau kita dapatkan di kesempatan yang akan datang. Saudara sudah sadar, sudah tahu, ternyata tidak boleh. Itulah ketika kita yakin tidak boleh, lalu kita melanggar, itulah yang disebut dengan kompromi dengan iman kita. Saudara-saudara, menjaga kesucian di tempat kerja atau di usaha kita, di bisnis kita, itu merupakan hal yang sangat mendasar. Merupakan hal yang sangat esensial. Agar bisnis atau pekerjaan kita memuliakan Tuhan. Itulah mengelolanya. Tapi di dunia sekuler yang tidak percaya Kristus, mereka abaikan itu. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana aku bisa meraih semua, meraup untuk diri saya. Soal bagaimana caranya aku mendapatkannya itu tidak persoalan. Saudara-saudara, orang percaya tidak boleh memegang prinsip itu.
jangan menghalalkan segala cara untuk kita mendapatkan sesuatu bagi diri kita. Kalau kita sadar bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran, melanggar ketetapan Allah, maka langkah yang baik yang harus kita lakukan adalah berkata tidak untuk dosa itu. Karena kita tahu Allah mempercayakan kepada kita sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa tantangan yang saudara hadapi hari-hari ini di dunia kerja saudara? Kalau ada tantangan untuk berdosa, maka ingatlah prinsip yang kedua ini, jagalah kesucian pekerjaanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, itu artinya selalu engkau bersih, hidup bersih. Jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Alkitab menandaskan minyak di atas kepala kita adalah bagian daripada pengurapan Allah atas kita. Maka ingatlah bahwa Allah sudah berkenan pada kita dan Allah sudah mengurapi kita. Ketika kita sadar Allah sudah pernah mengurapi kita atau pernah diurapi atau kita sudah diurapi, maka jangan abaikan, jangan buang, jangan saudara tidak menghargai urapan Allah bagi kita. Menjaga kesucian pekerjaan. Ya di dunia sekarang Pak, kalau kita hidup tulus-tulus saja, kita miskin Pak. Kalau kita hidup tulus-tulus saja, kita tidak mendapat apa-apa Pak. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah itu tidak menguntungkan bagi kita? Sekalipun itu tidak menguntungkan bagi kita. Tapi kalau Tuhan berkata itu yang harus kau lakukan, maka itulah yang harus kita perbuat. Ingat khotbah minggu lalu, jangan engkau sampai diperhamba oleh uang yang ada padamu. Yang ketiga, terakhir. Bagaimana kita mengelola keuangan kita? Mengelola pekerjaan kita? Maka yang ketiga saudara-saudara, Salomo berkata di ayat yang ke-10 bagian A. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Berarti pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita harus dimaksimalkan. Kompetensi kita harus ditingkatkan di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara-saudara. Memaksimalkan itu artinya latih dirimu. Apa pekerjaanmu? Jangan asal ada. Jangan asal-asal. Jangan pernah bilang yang penting bisa dikerjakan. Yang penting bisa. Yang Allah kehendaki kita memberi yang terbaik. Kalau bisa yang excellent. Jangan asal ada. Saudara-saudara, kenapa kita akhirnya dicela oleh orang? Karena pekerjaan kita yang dulu bagus, sekarang sudah tidak bagus. Akhirnya kita dicela. Apapun pekerjaan kita. Bapak ibu yang bergerak di bidang makanan dan minuman, maksimalkan. Artinya apa? Pertahankan mutu, pertahankan kualitas. Seringkali orang akhirnya kehilangan pelanggan oleh karena apa saudara-saudara? Turunnya mutu. Ya, turunnya mutu. Apapun pekerjaan kita tetap maksimalkan mutu. Amin. Mutu. Saudara jualan, apapun yang dijual, tingkatkan mutu. Saudara sebagai seorang guru, tingkatkan mutu. Saudara sebagai seorang tukang, tingkatkan mutu. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Itu yang disebut dengan bekerja dengan maksimal. Kerjakan itu sekuat tenagamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh berhenti belajar dan memperlengkapi diri kita atau meningkatkan kemampuan kompetensi kita dalam pekerjaan kita, apapun jenisnya. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah,
Sampai hari ini saya harus tetap belajar. Saya harus membaca, saya harus bandingkan, saya harus mendengar pengkhotbah-pengkhotbah hebat di dunia ini. Saya harus melihat tafsiran-tafsiran Alkitab yang baik. Harus membaca, mengasahnya dengan baik. Kenapa saudara-saudara? Allah mau kita mengerjakannya dengan maksimal. Karyawan, tingkatkan kemampuan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pekerjaan yang Tuhan percayakan pada setiap orang memang beda. Tidak ada, ya memang ada yang sama pekerjaannya. Ada guru, dia guru, dia guru, dia guru. Tapi seringkali banyak orang membandingkannya atau membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Jenis pekerjaan kita boleh sama, tapi kemampuan kita berbeda, Pak. Sama-sama guru, tapi punya kemampuan yang berbeda. Sama-sama pedagang, tapi punya keahlian yang berbeda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun saudara membandingkan pekerjaanmu dengan pekerjaan orang lain, tidak boleh muncul hal yang negatif. Seperti misalnya iri hati atau tidak puas. Yang pada akhirnya tidak memberikan yang terbaik pada tugas dan tanggung jawab yang sudah kita miliki. Ayo Bapak Ibu, evaluasi kembali pekerjaanmu hari ini. Adakah bos atau tuan yang di sana kita bekerja sebagai bawahannya, lalu dia berkata, saya melihat hari lepas hari pekerjaanmu makin hebat. Sehingga dia berkata, aku suka dengan pekerjaanmu, aku suka dengan cara. Atau sebaliknya orang berkata, makin hari aku melihat pekerjaanmu makin tak becus, makin tak bagus. Sekarang kau bekerja asal-asalan. Saudara dengar, lebih baik saudara jangan kerjakan kalau asal-asalan. Karena apa? Orang akan mencaci maki kita. Bekerjalah dengan maksimal, sekuat tenaga, sekecil apapun pekerjaan kita. Lakukanlah dengan sepenuh hati seperti firman berkata, seperti untuk Tuhan. Karena kita tidak tahu, dengar, ini sesuatu yang menjanjikan. Percayalah, kalau kita maksimalkan pekerjaan kita, percaya sebagai orang yang percaya, ada waktunya Allah akan mengangkat saudara. Ada waktunya Allah akan mempromosikan saudara, mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Karena Alkitab juga berkata apa Bapak Ibu? Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka Allah akan memberikannya kepada dia perkara yang besar. Seperti tadi saya katakan, mungkin jenis pekerjaan kita kecil, sederhana, tapi maksimal, tapi bagus, hasilnya oke punya. Tuhan tidak tutup mata. Tapi dia lihat kita setia dalam perkara yang kecil dan kita maksimalkan. Percayalah dan saya percaya. Ada saatnya Allah akan mengangkat dan mempromosikan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itulah hikmat Salomo. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kitab pengkhotbah ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Raja Salomo di usianya yang sudah senja. Di masa tuanya lah dia menulis kitab pengkhotbah. Dengan kata lain dia sudah melihat segala sesuatu, mengamati segala sesuatu. Gerak hidup perjalanan setiap orang, pekerjaan yang dilakukan, dia sudah melihatnya. Maka itulah sebabnya dia memberikan kita 3 prinsip. Bagaimana kita mengelola pekerjaan kita dengan baik. Yaitu kita harus menikmati hasil pekerjaan kita. Jangan saudara banyak uangmu di deposito, banyak uangmu di rekening. Tapi makanmu, waduh ngeri. Istirahatmu tak pernah ada, tapi uang di rekening banyak.
Mau bawa kemana Pak? Kalaupun saudara nanti mati, okelah orang kaya, lalu dibuat peti jenazahnya 100 juta. Peti jenazah 100 juta. Ada. Tapi apa untungnya bagi saudara yang sudah mati dengan peti jenazah 100 juta? Lalu saudara bilang, gak enak pun. Setelah saudara mati, dan saudara bilang, ini berapa ini? Kok kayaknya murahan ini kayunya, ganti. Kalau enggak, tarik kau nanti. Kan enggak. Atau ada orang yang bikin peti jenazahnya dari triplex. Yang hanya 1-2 minggu dia membusuk. Lalu ada orang bikin peti jenazahnya ratusan juta. Karena terbuat dari kayu jati atau kayu termahal anti pembusukan. Tapi apa artinya Pak? Apa gunanya? Kalau toh sudah mati. Selama saudara hidup, nikmati. Amin. Nikmati. Jangan pelit untuk dirimu sendiri. Tapi sekali lagi ingat minggu lalu, jangan terlalu boros. Jangan terlalu boros. Tapi nikmatilah hasil pekerjaan. Yang kedua, mengelola pekerjaan dengan baik. Jaga kesucian. Jangan engkau berdosa. Jangan engkau lakukan dosa di tempat pekerjaanmu. Jangan saudara halalkan segala cara. Yang penting saudara beruntung. Tidak boleh. Kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, kita harus mengabaikan. Dan yang terakhir saudara apa? Bekerjalah dengan maksimal. Apa yang Tuhan berikan, Alkitab tadi berkata, bekerjalah dengan sekuat tenagamu. Tingkatkan kompetensi diri, asa terus makin hari makin pintar, makin hari makin ahli, makin menguasainya dengan baik. Maka saya percaya Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih baik dan lebih besar. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan berterima kasih kalau Bapa di sorga memberi kami pekerjaan dalam kehidupan kami untuk menyambung kehidupan ini. Apapun jenis pekerjaan kami tahu itu berkenan di hadapan Allah karena tidak melanggar ketetapan-Mu. Dan Engkau hari ini mengingatkan kami supaya kami dapat mengelolanya dengan baik. Dengan cara menikmatinya, menjaga kesucian hidup kami di pekerjaan dan kami maksimalkan diri kami dengan setiap apa yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Dan buatlah kami bersukacita menikmati hari-hari yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.